sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Bab 7 ayat 1-8, ayat 14 sampai 15 dan 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinaan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Kita tadi menyanyikan kemuliaan kepada Allah di surga. Dan di tengah-tengahnya juga kemuliaan Allah yang besar pada diri kita. Dan ditutup dengan, marilah kita memuliakan Allah terus-menerus. Memuliakan Allah. Seperti doa Bapa kami, dimuliakanlah namamu. Nama Tuhan itu yang punya kuasa. Bila kita berdoa dengan menyebutkan nama Tuhan, maka diberinya kita kuasa. Kuasa sebagai anak-anak Bapa. Glory be thy name. Dimuliakanlah namamu. Mulia itu selalu berhubungan dengan
karya, perbuatan, kerja. Kerja kita hendaklah untuk memuliakan Allah. Kalau kita mau agar apa yang dikehendaki Allah terjadi dalam diri kita, pertama-tama muliakanlah Allah itu. Kata muliakan Allah itu sama dengan kata kudus. Bapa kami menurut atau terjemahan dari Injil Matius itu, dikuduskanlah namamu. Karena kudus itu berarti mengerjakan pekerjaan Allah. Itu kudus. Banyak buku terbit dengan tulisan atau isi di dalamnya, apakah kita bisa menjadi kudus? Tanpa terasa kita itu sebenarnya menuju gereja ini untuk menjadi kudus, untuk mencari kekudusan. Karena hati dan budi kita itu mengerti Allah menciptakan kita itu menurut gambarannya. Allah menciptakan kita itu untuk suatu tujuan, rencana Allah. Untuk pada akhirnya menyatukan diri kita dengan Dia. Karena itu selama di dunia ini kita dicobai dan berulang kali kita terjatuh. Malahan mungkin kita padam semangatnya. Tetapi Dia selalu memberi kepada kita kemungkinan untuk bangkit, untuk berdiri. Karena Ia memberikan kepada kita roh-Nya. Roh-Nya itu yang membuat hati dan budi kita. Itu yang terjadi. Itu maksud Allah. Supaya kita kelak bisa bersatu dengan Dia. Surga itu adalah kesatuan dengan Allah. Karena itu kita mau bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Kita mengucapkan amin, karena amin itu kata berarti sungguh benar. Sebelum Yesus bersabda, biasanya Dia mengatakan amin. Atau sesungguhnya, sama, sesungguhnya apa yang kukatakan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang harus ada di dalam hatimu. Karena itu, dengarkanlah firman itu supaya kita tahu. Mungkin kita ini hafal kitab suci. Kita ini mendengarkan tiap kali sabda Tuhan dan kita tahu isinya. Tetapi pengetahuan itu tidak cukup. Kebenaran itu harus tertanam di dalam hati kita. Dan budi kita itu sebagai sarana untuk memasuk ke dalam hati itu. Hati kita yang terdalam. Perasaan-perasaan yang terdalam yang kita kenal di dalam hati kita bila kita membuka hati kepada Allah. Dan terbukanya hati itu karena kita mempergunakan akal budi kita dengan benar. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran Allah itu, dan kita ketika menemukannya, kita lalu perbuat dalam pengalaman hidup. Sekalipun kadang-kadang budi kita itu tidak sempurna, kita sering salah jalan, tersesat, tetapi jangan khawatir. Karena kepada kita diberi jaminan Kristus, Sang Putra Allah itu memberi jaminannya kepada kita. Dan kita tahu, setiap kali kita mau pergi ke jalan yang benar, melakukan perintah-perintah Allah, kita itu sesungguhnya menjadi manusia yang bebas. Kita ini akan disebut anak-anak Allah, karena kita percaya. Karena itu mari kita lanjutkan. Apa yang kita hafal itu membuat kita bisa terjerumus juga. Karena hafal lalu kita itu berkata-kata tanpa memikir.
tanpa memikir. Hafal. Tetapi bisa juga hafalan itu membuat kita itu semakin dapat mendalami hati kita. Kebenaran yang sampai kepada kita, lalu kita akui kebenarannya, lalu itu tertanam. Tidak hanya berkata-kata, tetapi melakukannya. Jangan khawatir melakukan kesalahan dalam perbuatan, karena Tuhan itu menyediakan jalan rekonsiliasi, artinya kembali kepada Dia. Karena Tuhan itu sendiri yang mengajar hati kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata, jangan mendengarkan dengarkanlah ajaran yang mereka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu katakan, dengarkan, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Hari ini kita mendengarkan betapa mereka itu melakukan, katakan, kritikan. Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis? Yesus berkata, engkau munafik. Engkau mengajarkan bukan ajaran Allah, tetapi ajaran manusia, perintah manusia. Seperti yang dilakukan mereka itu, perbuatan yang dilihat supaya dihormati orang, supaya dimuliakan orang, tetapi hatinya jauh kepada Allah. Itu yang dikatakan. Dan kepada orang banyak dan para murid, Yesus berkata, apa yang menajiskan orang? Bukan apa yang dari luar datang. Itu tidak bisa menajiskan apapun juga. Tetapi yang dalam hati orang, itu yang bisa menajiskan orang. Orang yang terpengaruh oleh dunia ini dan menanamkan kebiasaan dunia ini di dalam hatinya. Karena itu kita mesti waspada. Karena dunia ini selalu mengiming-imingi kita dengan keenakan, kenyamanan hidup, kekuasaan. Karena itu terjadi seperti yang dikatakan Yesus sendiri, manusia itu di dalam hati itulah terbit perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak senonoh, serakah, kesombongan, kebohongan. Itu terjadi di dalam hati manusia. Karena itu peliharalah hatimu. Jadilah tanah yang subur, iman yang tangguh. Karena percaya bahwa sabda Tuhan itu diberikan kepadamu untuk dilaksanakan. Bukan dengan hanya kata-kata, tetapi dengan perbuatan yang nyata. Kita melihat di sekitar kita banyak ketidakadilan, penindasan, persahabatan yang cuma dari luar, dari kata-kata, tetapi tidak disungguhi dalam hati. Karena itu mari kita jadikan hati kita hati yang subur. Hati yang subur itu menjadi kudus itu adalah bila kita melakukan segala yang dikehendaki Allah. Perintah Allah itu. Seperti kata Musa kepada orang-orang Israel itu, jangan ditambah atau dikurangi perintah dari Allah itu. Tetapi berjalanlah menurut perintah dan ajarkan anak cucumu supaya perintah Allah itu terus secara orisinil, secara sungguh-sungguh terjadi pada keturunanmu. Generasi yang muda. Sekarang ini generasi XYZ ini sudah dilimpahi oleh kelimpahan teknologi yang tinggi. Diliputi oleh keinginan akan kekuasaan,
korupsi yang merajalela di mana-mana. Baik di negara miskin maupun di negara kaya, orang itu mencari kehidupan yang mewah. Bisa hidup di dunia ini dengan kenyamanan dan ketenangan, dengan kekuasaan, dengan mendapatkan apapun. Untuk apa lagi memikirkan masa depan? Karena sudah terjamin dengan itu. Ada berhala-berhala baru. Kita pun juga kadang-kadang semakin malas untuk pergi mengunjungi sahabat kita atau melihat banyak orang yang tertindas. Kita membiarkan karena kita tidak mau repot, tidak mau sibuk dengan perintah Allah itu untuk membagi-bagikan apa yang diberikan Allah kepada kita, rezeki setiap hari. Bagaimana dengan rendah hati mau mengampuni sesama, kesabaran, berbagi dalam suka dan duka kehidupan kepada sesama kita, karena sesama kita itu sama-sama ciptaan manusia, siapapun dia. Karena itu Bapak Paus itu juga berkatilah mereka LGBT, orang-orang yang homoseks, lesbian. Kehidupan mereka harus diperhatikan juga, harus disayangi. Sekalipun perbuatan mereka tidak menggambarkan apa yang semestinya terjadi di alam ini secara natural, secara alami. Kita memperhatikan supaya mereka itu kembali kepada kebenaran hidup, merasakan kasih sayang dari sesamanya. Itu lalu jadi tugas kita. Bagaimana menjadi kudus? Banyak tulisan-tulisan. Thomas Merton, rahib itu, ketika ingin menjadi kudus, bertanya kepada rahib Yahudi, sahabatnya, bagaimana mau jadi kudus? Bukankah kamu sudah dipertunjukkan tentang Kristus Yesus kepadamu? Ikuti dia. Itu rahib itu. Dan ketika Thomas Merton ini bertanya, mengapa kamu tidak menjadi pengikut Kristus? Saya tidak bisa, karena saya rahib. Kalau saya mengikuti, saya percaya akan Yesus Kristus itu, ajarannya, semua perintahnya itu aku tahu dan akan mengikutinya. Tetapi tentang pindah menjadi Katolik itu tidak ada. Karena kalau aku pindah sebagai rahib, maka banyak orang punya kepercayaan akan hilang. Padahal kita tahu juga Yudaisme, agama Yahudi itu juga baik. Agamanya baik, ajarannya baik. Semua agama itu ajarannya baik, menyembah kepada Tuhan. Hanya caranya berbeda-beda, atau pandangannya tentang Allah itu tidak serupa mungkin dengan kita. Karena itu kita yang percaya bahwa pandangan kita itu benar, kita harus melaksanakan. Mencintai sesamanya siapa saja. Orang jahat pun kita cintai. Yesus pun tidak membenci orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu, bahkan ia terus-menerus menasihati mereka. Yesus terus-menerus berdakwah kepada mereka supaya mereka menjadi sadar. Terus-menerus sampai pada akhirnya. Karena itu kita pun juga jangan sampai membenci orang. Jangan sampai kita mencobai orang. Seperti kata Mazmur tadi itu, janganlah kita menjadi celah bagi orang lain. Janganlah kita memberi celah juga kepada orang lain. Atau memarahi, mengutuki. Tetapi kita jadikan diri kita ini sahabat. Menjadi saudara Yesus di dunia ini. Supaya menjadi nyata apa yang dikehendaki Kristus itu terjadi di dunia ini. Kita bersyukur. Kita diberi firman-Nya.
Karena itu kita bulan ini mengadakan bulan kitab suci supaya kita mendengar sabda Allah itu dari permulaannya. Kita tahu kita semua ini keturunan Abraham. Orang yang pertama percaya akan Allah yang Esa, Allah yang membuat semuanya ini. Hanya Allah yang ada, Yahweh itu. Amin.